Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sadiqul wa'dil amin, wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin. Amma ba'd. Jamaah subuh, jamaah Masjid Al-Ihsan yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah masuk ke hari 25 dari bulan suci Ramadan. Itu pertanda bahwasanya tinggal menghitung hari 4 atau 5 hari tamu agung kita akan meninggalkan kita. Itu tandanya perasaan ini berkecamuk antara bahagia ingin meraih gelar predikat la'allakum tattaqun, predikat orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain bersedih karena tamu agung kita yaitu bulan suci Ramadan akan keluar meninggalkan kita, yang dimana kita tidak tahu yang namanya umur. Bapak Ibu sekalian, kita termasuk orang-orang yang beruntung dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hingga sampai detik ini masih diperkenankan berada di dalam bulan suci Ramadan. Oleh karenanya, karena ini adalah detik-detik terakhir kita berada di bulan suci Ramadan, maka sudah seyogyanya, sudah sepantasnya kita kembali merenungi lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan inilah, kata Allah, aku turunkan Al-Quran. Sebagai apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelas dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran? Sudah seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Sudah berapa banyak kita memaknai dan mengerti dan mengamalkan isi-isi Al-Quran? Tapi bukan itu yang paling penting, Bapak Ibu sekalian. Karena untuk mengamalkan isi daripada Al-Quran harus didasari oleh pemahaman yang baik. Harus mengerti dulu baru kita bisa mengamalkan. Dan kita tidak mungkin mengamalkan kalau kita tidak membacanya. Yang paling penting adalah kita harus pertama-tama mencintai itu Al-Quran. Nah, untuk menimbulkan cinta ini bagaimana caranya? Caranya kita harus benar-benar meyakini bahwasanya kitab suci yang Allah turunkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan dan penghidupan kita demi untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka untuk menimbulkan kecintaan itu, Bapak Ibu sekalian, perlu kita meyakini
Al-Quran yang kita miliki, bahwasanya Al-Quran kita ini benar-benar kitab suci yang Allah turunkan. Hampir semua pemeluk agama diberikan kitab suci, baik itu agama samawi ataupun agama maudhu'i. Agama samawi misalnya umatnya Nabi Daud alaihissalam diberikan kitab suci namanya kitab Taurat, kitab Zabur. Umatnya Nabi Musa, umat Yahudi misalnya diberikan kitab suci yang namanya kitab Taurat. Dan umatnya Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab suci yang namanya Injil atau Bible. Dan yang terakhir umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan Al-Quran, diberikan kitab suci untuk dijadikan pedoman yang dinamakan Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami apa sebenarnya Al-Quran itu. Al-Quran dari segi bahasa berasal dari kata bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yaitu bacaan. Membaca apa yang tersurat dan apa yang tersirat. Membaca apa yang Allah turunkan yang berbentuk Al-Quranul Karim yang tersurat sebagai tulisan, dan membaca ayat-ayat kauniyah yang Allah ciptakan di hamparan bumi ini. Maka untuk meyakini kembali bahwasanya benar-benar Al-Quran yang Allah turunkan kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 3 bukti atau 3 hal yang bisa mempertebal keimanan kita. Hal yang pertama adalah kita yakini bahwasanya Al-Quran tidak ada tandingannya, tidak ada saingannya. Dari dulu hampir 1500 tahun lamanya, dari zamannya Rasulullah hingga hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun baik itu berupa jin ataupun manusia yang bisa membuat semisal Al-Quran. Jangankan satu Al-Quran ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 surah saja diturunkan lagi oleh Allah. Jangankan 1 surah, 1 ayat saja saya pastikan tidak ada yang bisa menjiplak, tidak ada yang bisa menciptakan seperti yang aku ciptakan, yaitu Al-Quran. Pernahkah ada yang mencobanya Bapak Ibu? Pernah. Berhasilkah ia? Tidak. Di dalam sejarah, salah seorang yang bernama Musailamatul Kadzdzab, yang pernah mengaku sebagai nabi, yang pernah mengaku sebagai rasul, ingin membuktikan bahwasanya ayat Al-Quran itu salah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menantang, mengajak kepada seluruh umat manusia pada saat itu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wahai sekalian manusia, siapapun yang meragukan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka silahkan datangkan 1 surah saja semisal surah di dalam Al-Quran. Ditantang lagi oleh Allah, karena sudah pasti tidak akan mampu satupun orang bisa menciptakan seperti itu. Wad'u syuhada'akum, bahkan silahkan panggil kolega-kolega kalian, silahkan berkolaborasi untuk menciptakan suatu ciptaan yang berupa seperti Al-Quran. Tapi yakin dan pasti tidak ada yang sanggup Bapak Ibu sekalian. Dan fakta sejarahnya, Musailamatul Kadzdzab berusaha menciptakan 1 surah sama seperti surah di dalam Al-Quran yang dia namai juga Al-Fil. Ayat yang dia buat bunyinya seperti ini: Al-Fil, wa mal fil, wa ma adraka mal fil, lahu khurtumun tawil wa lahu dhil.
Jadi ingin mencontohi surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Semua akhir ini disebut atau dikenal di dalam bahasa Arab adalah qafiyah, yaitu syair-syair yang berakhiran dengan huruf lam. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian artinya apa yang dikatakan oleh Musailamatul Kazzab? Gajah. Apa itu gajah? Tahukah Anda gajah itu seperti apa? Gajah itu memiliki belalai yang panjang dan memiliki ekor. Hei Musailamah, untuk menciptakan satu ayat, untuk menciptakan satu surah tidak perlu menjelaskan seperti itu. Semua orang waras juga tahu kalau gajah itu memiliki belalai panjang dan memiliki ekor. Maka apa Bapak Ibu sekalian, bukannya mendapatkan pujian dari kalangan Jazirah Arabia, justru yang ada adalah cemooh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang kedua yang dapat mempertebal keimanan kita untuk meyakini bahwasanya kitab suci kita adalah betul-betul kitab suci yang Allah turunkan adalah bahwasanya Al-Qur'an ini sesuai dengan fitrah manusia. Bapak Ibu sekalian, Allah sebagai pencipta manusia, Allah sebagai pencipta tentunya mengetahui seluk-beluk yang namanya manusia, tahu titik kelemahannya dan tahu kelebihannya. Ibarat kata, kalau kita perumpamakan perusahaan Toyota misalnya, perusahaan mobil. Toyota ini menciptakan mobil, kemudian mengeluarkan buku panduan yang isinya kecepatan mobil ini per kilometer per jam sekian kilometer, bahan bakarnya ini, onderdilnya ini, dan tempat memperbaikinya di sini. Maka salah Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sekalian punya mobil Toyota atau punya mobil Fiat misalnya atau Honda, tapi memperbaiki di bengkel Toyota. Nah, begitu juga dengan kita manusia. Allah turunkan Al-Quran kepada manusia untuk dijadikan pedoman, untuk dijadikan kitab suci. Maka panduannya kalau ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, maka harus kembali kepada Al-Quran. Jangan mencari buku panduan yang lain. Karena kita diberikan Al-Quran untuk dijadikan pedoman untuk menjalani kehidupan dan penghidupan kita di dunia demi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bukti kedua bahwasanya Al-Quran ini harus kita yakini sebagai kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Dalam satu riwayat, tatkala salah seorang sahabat melanggar di bulan suci Ramadan, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, halakt, celaka aku ya Rasulullah, celaka aku. Kata Rasulullah, ma ahlakak, apa yang membuatmu celaka? Kata sahabat tersebut, waqa'tu fi imraati wa fi Ramadan, saya mendatangi istriku ya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Apakah Rasulullah marah? Tidak. Apakah Rasulullah benci? Tidak. Maka apa kata Rasulullah? Kalau begitu silahkan membayar denda. Kata sahabat tersebut, apa dendanya wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, silahkan memerdekakan budak. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki budak. Jangankan untuk membebaskan, untuk makan saja saya tidak punya ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah, kalau begitu silahkan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut artinya sudah sampai ke hari 45 atau sudah hampir
hari ke-50 terus dia melanggar lagi, maka harus diulang dari awal. Kata sahabat, ya Rasulullah, ini kita baru masuk ke hari ke-5 di bulan Ramadan, saya tidak sanggup ya Rasulullah, bagaimana saya harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Terus kata Rasulullah, kalau begitu silahkan memberi makan 60 fakir miskin. Kata sahabat lagi, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya memberikan fakir miskin makan? Istri saya saja hari ini masak, besoknya tidak masak ya Rasulullah, saking miskinnya kami. Terus Rasulullah masuk ke dalam kamar, mengambil sekantong kurma, terus memberikannya, silahkan kembali ke kampungmu dan bagikan kepada fakir miskin di kampungmu. Kata dia, ya Rasulullah, tidak ada lagi orang yang paling miskin di kampungku selain saya ya Rasulullah. Ini taliwa bapak ibu-ibu. Sudah dia yang paling miskin, sudah dia yang tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dia yang paling berani melanggar. Tapi apakah Rasulullah marah? Tidak bapak ibu sekalian. Terus bukti kedua, dalam suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di awal-awal diwajibkannya puasa bapak ibu, yaitu tahun kedua Hijriyah. Nah, pada saat itu para sahabat beranggapan bahwasanya berpuasa itu artinya pagi dan malam tidak boleh mendatangi istri. Maka mulailah di ujung sana berkeluh kesah dan mulai curhat satu persatu, bahwasanya kami tidak sanggup ya Rasulullah, saya semalam begini. Maka datanglah ayat untuk menegaskan, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Wahai umat muslimin, ketika anda berada dalam keadaan berpuasa, maka dihalalkan bagi kalian pada malam harinya untuk mendatangi istri-istri kalian. Ini sebagai bukti bahwasanya memang syariat Islam, Al-Quran itu sangat sesuai dengan fitrah manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, ini sebagai bukti bahwasanya apa yang Allah turunkan kepada kita, apa yang Allah turunkan kepada umatnya Rasulullah betul-betul untuk dijadikan pedoman, betul-betul untuk dijadikan pegangan hidup. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang harus membuat keyakinan kita kuat bahwasanya Al-Quran kita ini adalah kitab suci adalah tidak adanya saling silang, tidak adanya saling pertentangan antara ayat satu dan ayat yang lain. Tidak ada dalam satu ayat misalnya Al-Quran mengatakan Allah itu Esa, kemudian di hari esok atau di ayat yang lain dikatakan Allah itu tidak Esa. 6.666 ayat, 114 surah dan 30 juz. Kalau kita ingin mendalami Al-Quran, maka kita akan temukan maha kebesaran Allah, bahwasanya tak ada di antara satu ayat Al-Quran pun yang bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jamaah subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika kita sudah meyakini bahwasanya memang Al-Quran ini adalah pegangan hidup yang Allah turunkan untuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sepantasnya rasa kecintaan kita terhadap Al-Quran makin besar. Karena naas, faktanya Bapak Ibu sekalian, ini saya tidak bercerita di kompleks ini, tapi kita di kampung-kampung misalnya, semua jenis Al-Quran, dari yang paling mahal, dari yang paling indah sampai yang paling kusut, ada di rumah umat Islam. Tapi sayang cuma dijadikan pajangan Bapak Ibu sekalian. Masih mending kalau dia ditempatkan di atas, ada yang terkadang ditempatkan di bawah, sama sekali tidak menghargai Al-Quran. Di mana muruahnya kita ketika kita sendiri umat Islam yang menginjak-injak kitab kita?
Kita berharap umat lain atau orang lain menghargai Al-Quran, menghargai kitab kita, sedangkan kita sendiri tidak pernah menghargai. Bukti penghargaan kita kepada Al-Quran ya salah satunya sering membacanya Bapak Ibu sekalian. Padahal Al-Quran jika dibaca bukan sekadar bacaan Bapak Ibu, banyak sekali faedahnya membaca Al-Quran, apalagi membacanya di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah olehmu Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itulah yang akan datang sebagai penyelamat, yang akan memberikan syafaat bagimu di hari akhir kelak. Kita berharap masuk surga, kita berharap terhindar dari api neraka, kita berharap terhindar dari azab kubur, berharap di hari kemudian kelak kita hidup enak-enak, tapi tidak mau berjuang, tidak mau berusaha untuk menanam di dunia kemudian menuainya di akhirat kelak. Maka Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersama-sama kembali merenungkan Al-Quran, kembali membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran, karena hanya dengan membaca kita bisa paham dan mengerti, dan hanya dengan mengerti dan paham kita bisa mengamalkan isi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Marilah kita bersama-sama berdoa, semoga segala apa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, baik dari amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kelak. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadhiyal hajat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.